menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Mawardika selaku moderator untuk siang hari ini, dan Anda kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital dengan tema hari ini adalah bijak masuki ruang digital bersama dengan literasi di era 4.0. Selamat datang teman-teman peserta, teman-teman narasumber untuk Tabalong, Kalimantan Selatan. Dan sebelum acara dimulai, seperti biasa saya akan menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka pengguna internet yang berada di angka 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLDC Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis berkreasi dan juga stakeholders lainnya. Sebelum acara dimulai, juga ada sejumlah tata tertib yang harus teman-teman pahami dan saya harap disimak dengan baik. Yang pertama, saya mohon untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic, kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan juga menjawab pertanyaan, dan saya mohon untuk seluruhnya selalu menyalakan kamera video. Tidak diperkenankan untuk coret-coret di layar, tidak diperkenankan juga untuk menyela pada saat narasumber sedang berbicara. Hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab, dan silahkan untuk mengerjakan pretest dan juga post-test yang linknya akan segera di-share melalui kolom komentar. Kita bergeser ke acara yang berikutnya. Sesaat lagi bersama-sama kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo untuk arahan dan sambutannya kepada kami semua di sini. Dan sesaat lagi kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Pak Samuel Abrijani Panggarapan BSC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Dr. Andes Haji Anang Syafikani, MSI. Beliau adalah Bupati Kabupaten Tabalong. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi telah menyusun sebuah peta literasi digital
tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi komunikasi dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta itu dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital etik, digital safety, dan digital kultur. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan secara serentak kegiatan selama 7 bulan pada tahun 2021 ini, yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu dengan dilakukannya kick up atau pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia serta Menteri Komunikasi dan Informatika. Demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan metode digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital oleh seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan ikuti kegiatan ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta ini, Kabupaten Tabalong. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya perkenankanlah saya Bupati Tabalong Haji Anang Sahapiani membuka secara resmi webinar literasi digital di Kabupaten Tabalong, dan saya berharap ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong dalam rangka mewujudkan makin cakap digital. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita segera bergeser ke acara berikutnya. Sebelum saya memperkenalkan siapa keempat narasumber yang akan menemani kita semua, marilah kita memulai acara di siang hari ini dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi Indonesia saat ini, agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih teman-teman narasumber, teman-teman peserta untuk kehadirannya di siang hari ini. Dan tentu saja saya ucapkan selamat datang dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Tema hari ini adalah bijak memasuki ruang digital bersama dengan literasi. Tentunya di era 4.0 ada 4 narasumber yang akan menemani kita semua. Yang pertama nanti ada Dr. Andes Agus Edi Winarto MPD/MH, beliau adalah dosen dari IAIN. Lalu juga ada Pak Dian Fitri Nugraha MSI, beliau adalah dosen Universitas dari Sari Mulia Banjarmasin. Lalu yang ketiga ada Kak Eka Nugraha Espar, beliau adalah seorang entrepreneur dan juga founder dari Loh Jinawi. Dan yang terakhir nanti juga ada Pak Edi Suryani, dosen dari STIA Tabalong. Silahkan teman-teman peserta simak dengan baik materi yang diberikan oleh para narasumber, dan juga saya persilahkan kepada teman-teman untuk bertanya dan juga memposting keseruan di siang hari ini. Nanti di akhir acara akan kami pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan kepada Pak Agus untuk memberikan materinya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam literasi digital merdeka. Yang saya hormati para narasumber yang hebat, ini ada Pak Eka Nugraha, Pak Edi Suryani, dan Pak Dian Nugraha. Ini kebetulan nama Nugrahanya sama nih ya, Pak Eka Nugraha, Pak Dian Nugraha, ini mudah-mudahan bersaudara nih ya. Kalaupun tidak ya saudara sebangsa dan setanah air, paling tidak demikian ya. Dan juga moderator
hebat, muda dan cantik Mbak Aulia, oke. Dan juga salam untuk seluruh masyarakat Tabalong, ya. Salam, semoga sehat-sehat pada kesempatan kali ini sehingga bisa mengikuti acara literasi digital pada siang hari ini. Oke, baiklah, saya mohon izin share screen untuk ini. Share screen-nya masih di-disable, Mbak. Tolong Mbak Mbak. Share screen-nya, tolong host-nya coba dibuka. Ini mau share screen. Halo, Mbak Aulia. Oke, sebentar Pak Agus, kami mohon waktu sebentar untuk melakukan setting. Sebentar ya Pak ya. Oke. Ya, kondisinya di sini di tempat kami ini hujan deras. Sehingga mudah-mudahan suaranya tidak mengganggu, mudah-mudahan tetap terdengar dengan baik, dengan jelas, mudah-mudahan demikian. Ya. Oke, nggak apa-apa Pak, sebentar saya mohon izin, mohon waktu juga, teman-teman sedang melakukan setting di sini. Ya, karena memang cuaca saat ini juga sedang tidak menentu, banyak teman-teman narasumber yang sedang berada di beberapa tempat, hujan deras, kadang-kadang ada kendala sinyal juga, nggak apa-apa Pak, karena kan kita juga mau tidak mau menggunakan teknologi yang tidak pernah ada yang tahu seperti apa kepastiannya. Sebentar, kami sedang melakukan setting. Oke, karena kami mohon waktu sebentar Pak Agus, ada beberapa hal yang harus kami setting kalau memang share screen dilakukan oleh kami. Bolehkah Pak Dian kami tukar dulu ke yang pertama dan Pak Agus yang kedua Pak? Maksud kami agar acaranya tidak berjalan mundur dan molor, tidak apa-apa Pak? Bagaimana Pak Agus, boleh? Boleh, monggo. Baik, Pak Agus, terima kasih banyak, saya mohon izin sebentar ya. Mohon maaf teman-teman peserta, Pak Agus akan kami buat di sesi kedua karena memang ada beberapa kendala untuk melakukan share screen dan saya persilahkan. Sekarang saya juga sudah terhubung dengan Pak Dian yang sudah bergabung, Pak Dian Fitri Nugraha MSI, dosen Universitas Sari Mulia Banjarmasin, materinya cerdas dan bijak berinternet, pilih-pilih sebelum sebar. Silahkan Pak Dian, Anda duluan yang memulai materi, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Dian. Oke, terima kasih Mbak Aulia. Izin Pak Agus, ini saya duluan jadinya yang pertama. Salam untuk para narasumber yang sudah hadir, juga ada Pak Agus, kemudian ada Pak Eka dan juga Pak Edi, dan tentunya para peserta pada webinar kita pada hari ini. Ini berarti yang share screen, oke, bisa saya sendiri ternyata. Good job. Oke, sebentar. Perkenalkan, nama saya adalah Dian Fitri Nugraha. Ini ada kendala ternyata. Oke. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Ini dia. Kita hari ini, saya kebetulan diamanahi untuk bercerita sedikit terkait dengan digital ethics ya, teman-teman dan juga Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Dian Fitri Nugraha, apoteker Dian Fitri Nugraha, Magister Science. Sebelum jadi dosen, saya adalah penyiar radio di Kota Bandung, di Prambors Radio Bandung, kemudian sempat di Kompas TV Jakarta, sebagai news reporter dan juga news presenter, Bapak Ibu sekalian. Saat ini kembali ke Banjarmasin ya, mengabdikan diri sebagai dosen, tidak hanya mengajar tentu, tapi juga melakukan pengabdian kepada masyarakat dan juga melakukan kegiatan penelitian. Ya, terakhir saya juga adalah seorang apoteker. Oke, kenapa penting? Karena kita bakal ngomongin soal bebas terbatas nih, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan teman sekalian. Karena ketika kita berinternet, kita akan menemui dua aspek ini, yaitu aspek kebebasan dan juga aspek keterbatasan. Tapi sebelumnya ini kita bicara dulu soal penggunaan internet. Kalau misalnya tadi Bapak Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pertumbuhan internet di Indonesia dari segi infrastruktur dan juga pengguna internet itu semakin kesini semakin pesat ya. Dan juga pertumbuhan infrastruktur di daerah-daerah terpencil juga semakin kesini semakin merata karena kebutuhan dari internet itu sendiri terlebih pada masa pandemi COVID-19.
Tapi tahu nggak sih teman-teman kalau ternyata penggunaan Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata penggunaan internet itu dinominasi oleh kegiatan dua ini. Yang pertama adalah chatting, 29,3%, dan juga yang berikutnya adalah social media, di 24,7%. Jadi akses lainnya yaitu kayak shopping, ya, digital transaction, kemudian e-commerce, akses berita, hiburan, nonton, dan lain sebagainya itu jauh lebih rendah dibandingkan 29 dan juga 24,7. Ini menarik, data yang menarik kalau sebenarnya kita telaah atau analisa lebih lanjut, karena ini berarti bahwa penggunaan internet ini didominasi untuk reaching out atau lebih kepada menghubungi orang lain, ya, menghubungi orang lain, ketika atau kontak dengan orang lain atau berkomunikasi, ya, menjalin hubungan dengan orang lain. Ini adalah fungsi utama internet di Indonesia pada saat ini, pada detik ini, pada poin ini. Kenapa ini kemudian menjadi penting? Karena ternyata ketika kita berhubungan sama orang lain, maka aspek keterbatasan itu menjadi harus lebih dominan, ya, daripada aspek kebebasan. Karena ketika kita berhubungan dengan orang lain, tentu ada hal ataupun rambu-rambu yang harus kita perhatikan agar kemudian tidak menyakiti perasaan ataupun tidak membuat orang lain gusar dengan pola komunikasi ataupun interaksi kita pada saat surfing ataupun berselancar di media sosial ataupun di internet. Nah, ini pertumbuhannya juga semakin kesini semakin pesat. Ini saya ambil juga dari modul literasi digital. Kalau penggunanya semakin kesini, hitungannya juta semua nih. Pengguna internet users itu 25 juta, ya, 17% meningkat di Januari 2020. Saya yakin di sekarang November 2021 angkanya pasti jauh lebih masif, ya, lebih besar angkanya. Tapi sekali lagi kebanyakan dari kita menggunakan internet ataupun digital ini dalam hal berinteraksi. Nah, ini sekarang kita bakal ngomongin soal bebas terbatas, di mana sebenarnya menjadi titik permasalahan. Tadi saya bilang, saya kenalan kalau saya adalah seorang farmasis ataupun apoteker, ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Kalau kita bicara soal internet, tentu ada dua aspek yang dipandang, yaitu aspek kebebasan dan keterbatasan. Nah, kalau di obat, ini jauh lebih mudah. Ketika kita menemukan obat, contohnya, ini saya nggak jualan obat sih sebenarnya, cuman ini adalah obat yang umum banget yang bisa kita temukan di pasaran, dan ada label. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ada label biru, ini adalah obat yang masuk dalam golongan obat bebas terbatas. Artinya bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi dalam jumlah yang sifatnya terbatas, jumlah terbatas, dan juga ada aspek penggunaan yang harus diperhatikan, ada peringatan misalnya. Kalau di obat, intinya gampang kita nemuin. Oh, ketika kita nemuin obat yang ada label birunya seperti ini, berarti kita harus lebih waspada. Ada hal-hal yang harus diwaspadai yang kemudian nanti akan disampaikan oleh farmasis ataupun apoteker di sana untuk memberikan edukasi terkait dengan pengobatan. Tapi masalahnya di internet nggak ada. Masalahnya di internet nggak ada label seperti ini. Apakah kemudian setiap website ataupun setiap alamat ya, alamat link dan lain sebagainya, alamat website dan lain sebagainya itu memberikan label seperti ini? Jawabannya tidak, ya. Bahkan sering sekali kita masuk ke alamat website yang sebenarnya kita tidak pengen masuk ke sana, ya. Ada pop-up seperti itu, ada kemudian ads, iklan dan lain sebagainya yang nggak sengaja keklik dan lain sebagainya. Nah, ini menarik karena kemudian ketika kita berbicara terkait dengan kebebasan kita berinternet, dari aspek yang pertama bahkan kita juga harus berhati-hati, ya, dalam penggunaan internet. Jangan sampai kemudian kita tidak paham betul apakah ternyata ini adalah website ataupun laman yang benar-benar kita tuju atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga tentu ada rambu-rambunya ketika kita bermain di media sosial. Kapan kita bisa bercanda ibaratnya dalam tanda petik, kapan enggak, ya. Dan itu juga nggak ada rambu-rambunya, ya. Rambu-rambu terkait dengan interaksi antara individu dengan individu lain itu tentu nggak ada. Yang ada paling utama dan pertama yang mengatur itu semua adalah norma kehidupan ataupun keseharian, ya. Dan tentu juga diatur dalam undang-undang. Nah, ini dia nih. Sebenarnya kalau kita bicara soal kebebasan, kalau bicara digital itu bebas. Mau surfing apapun, mau minta informasi apapun, itu semuanya kayaknya udah ada di genggaman kita. Semuanya bisa kita dapetin. Tapi kita nggak tahu apakah informasi itu benar, valid, atau hoax. Kan kayak gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi lagi-lagi nih kita balik lagi terkait dengan interaksi.
ada beberapa hal yang sebenarnya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa ketika kita berinteraksi dengan orang lain ini ada rambu-rambunya. Nah di internet nggak ada, tapi di undang-undang itu ada. Di Undang-Undang Informasi Digital dan juga Transaksi Elektronik, ya, internet dan juga transaksi elektronik, di situ disebutkan bahwa ternyata ada beberapa hal yang sebenarnya harus kita perhatikan bersama. Ini ada 1 sampai 8, Bapak Ibu sekalian. Ini paling enggak ini bisa menjadi panduan kita dalam beretika di media sosial ataupun secara digital. Sorry, ada 7 ternyata. Nah, yang jadi PR teman-teman, ini adalah poin nomor 1, poin nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini jelas banget. Diatur dengan baik kapan dikatakan perjudian, pencemaran nama baik, tanpa harus diatur pun dijabarkan dengan baik oleh undang-undang. Kayaknya kita udah bisa ya mengkategorikan mana nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7. Tapi yang nomor 1 ini kadang menjadi bias ataupun ambigu. Kata saya ini adalah hal-hal yang melanggar kesusilaan, bisa jadi kata orang lain enggak. Kata Pak Agus ini hal yang melanggar kesusilaan, bisa jadi saya enggak. Karena yang namanya kesusilaan ini sangat sulit sebenarnya untuk didefinisikan pengertian mutlaknya, karena biasanya bergantung dari lingkungan. Ya, tapi sekali lagi intinya kalau mau kita tarik hal yang sederhana namun cukup mewakili kata kesusilaan adalah kesusilaan itu adalah hal-hal yang sifatnya baik ya. Sifatnya baik dan mencegah hal-hal yang sifatnya buruk, ibaratnya demikian. Jadi kalau misalnya kita paham betul bahwa membantu orang lain itu adalah hal yang baik, maka itu adalah nilai-nilai kesusilaan. Ya, tapi kalau misalnya sebaliknya kita ngatain orang, ngejek orang dan lain sebagainya, nah, itu adalah atau menyebarkan informasi hoax dan lain sebagainya, itu adalah hal-hal yang sifatnya melanggar kesusilaan. Nah, batasannya di mana? Batasannya paling enggak ada 7 poin ini yang membatasin kita ketika kita ingin merasa bebas di dunia digital. Jadi pertama, pastikan bahwa kita nggak boleh melanggar kesusilaan. Kemudian yang kedua, tidak boleh berjudi. Biasa aja nggak boleh, apalagi digital ya. Tapi kan sekarang semakin mudah ya untuk melakukan hal-hal seperti ini karena kemudahan di digital. Kemudian pencemaran nama baik itu juga nggak boleh. Pemerasan, ngancam, merugikan konsumen, menipu. Sering banget kita lihat di Instagram ataupun di manapun itu platform media sosial lainnya, dia pesan iPhone dapatnya batang sabun, ibaratnya demikian. Ada juga yang begitu. Kemudian sara dan juga kekerasan digital. Nah, kemudian apa sih yang bisa kita lakukan terkait dengan batasan-batasan diri kita ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, fokusnya ke situ, teman-teman. Jadi pastikan kita tidak boleh melakukan ke-7 hal ini, dan yang paling penting juga tidak boleh menyebarkan informasi hoax ataupun informasi bohong. Ya. Saya ingat betul waktu itu tragedi bom Tamrin, itu posisi masih di Jakarta, jadi reporter lapangan, waktu itu habis siaran di studio, kemudian harus berangkat ke lapangan untuk meliput kejadian bom Tamrin. Nah itu kacau balau banget waktu itu. Kita dibikin kewalahan, ya, itu di Kompas TV. Saya ingat betul waktu itu ada informasi yang bilang bahwa ada orang bersenjata naik motor, kemudian menembaki para pejalan kaki, ya, dan juga warga di area kompleks DPR di Senayan. Wah itu kita sempat panik, karena yang pertama itu kan posisinya dekat banget sama kantor ya, Kompas. Kemudian yang kedua, gimana-mana gitu terjadi kegiatan teroris, ibaratnya demikian. Ternyata informasi itu hoax. Ya, bahkan ada stasiun berita yang sempat menayangkan itu. Ya, bukan kita, bukan Kompas TV untungnya. Tapi ada stasiun berita yang kemudian menanyakan itu dan kemudian dia ralat bahwa ternyata itu adalah hoax. Bahkan TV berita yang besar pun kemakan semua hoax itu. Nah, itu kan secara nggak langsung sebenarnya kita membantu teroris ya, karena kita percaya banget bahwa tujuan dari teroris itu adalah menebarkan ketakutan ya. Jadi sebisa mungkin dari kita bisa menahan diri untuk kemudian tidak memberikan informasi-informasi yang benar, tapi bisa menyebabkan ketakutan, apalagi informasi yang salah. Nah, ini penting banget nih teman-teman, untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan sebelum kita men-share materi di digital. Di ranah digital ataupun internet. Ini lagi-lagi hubungannya dengan kita dengan orang lain. Karena tadi balik lagi ke pasal yang pertama bahwa penggunaan internet didominasi untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama adalah validitas. Tentu udah pada tahu lah ya. Yang pertama udah dicek dulu ini informasi benar atau enggak, valid atau enggak.
paling gampang sebenarnya cek di media mainstream. Kalau misalnya di media mainstream itu udah benar, ya udah berarti bisa kita centang di bagian validitasi. Kenapa harus media mainstream sih? Karena media mainstream itu kalau di media itu dia ada badan yang mengawasi. Yang pertama ada Dewan Pers. Kemudian juga di sana kan sebelum si beritanya itu keluar ada redaktur, ada bagian redaksional yang lihat itu berita. Ada produser, ada eksekutif produser dan lain sebagainya. Jadi sistem controllingnya jelas di sana. Tapi kan zaman sekarang yang punya handphone itu seolah-olah jadi awak media ya. Semuanya seolah-olah menjadi wartawan, padahal tidak ada supervisi yang dilakukan di sana. Nah, itu bahaya. Validitas informasi di media sosial itu semrawut. Ya, jadi itu kenapa pilihannya adalah ke media mainstream. Kemudian yang berikutnya, yang kedua adalah urgensi. Dicek, kalau misalnya informasi ini udah benar valid, kemudian kita cek dulu, ini penting nggak? Genting banget nggak mau dibagiin? Orang lain harus tahu banget. Karena demikian ya. Orang lain harus tahu banget nih, misalnya. Apakah kemudian kalau misalnya ada informasi misalnya kecelakaan, kemudian kita punya gambar kecelakaan, kemudian ada gambar mayat misalnya kita dapat, itu orang lain tuh harus tahu banget itu kondisi jenazah. Dan itu juga nggak boleh ya, di Dewan Pers juga dilarang soal itu. Itu nggak boleh. Tapi kan nggak, ya itu dia tadi, karena semua orang seolah-olah jadi wartawan, awak media, jadi semuanya bisa share apapun. Itu kan nggak boleh, nggak ada urgensinya sama sekali. Ngapain ngasih lihat bentukan jenazah yang udah abnormal, atau mungkin nggak ada urgensinya. Kemudian kalau misalnya ternyata informasi itu udah valid, kemudian urgensinya juga udah dapat, let's say misalnya kita dapat informasi PCR gratis, ya. Dan ini urgent juga nih, urgensi juga mau kita bagiin ke teman-teman yang ternyata memang butuh buat dapetin PCR karena mau keluar kota. Itu urgensi dapat, boleh kita bagi. Kemudian timingnya juga perhatikan. Apa kemudian timing ini menjadi tepat atau enggak? Kalau misalnya dapat informasi soal diskon besar-besaran misalnya, kemudian bisa memicu orang datang banyak berjemur, bahkan mengabaikan protokol kesehatan, apakah kemudian itu kita share informasinya? Jawabannya enggak. Jadi timingnya juga harus pas. Jadi apakah kemudian kita memberikan informasi itu juga harus dianalisis. Ini bakal memberikan asas kebermanfaatan di waktu ini atau enggak. Kalau misalnya di waktu ini ternyata malah bisa merugikan banyak orang, ya udah tahan dulu, keep dulu. At the end, nanti kita akan menentukan apakah informasi ini bakal kita share atau enggak, atau malah kita hapus. Ada kalanya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, informasi itu hanya cukup kita sendiri yang mengetahui. Tapi ada kalanya juga informasi ini juga layak untuk diketahui oleh banyak orang. Intinya sederhana, apabila ternyata informasi ini valid, memiliki asas kegentingan, dan juga waktunya tepat, maka berikanlah informasi ini kepada orang lain. Tapi kalau enggak, ya udah simpan buat diri sendiri aja. Ya. Oke, mungkin itu sih sebenarnya yang bisa saya sampaikan di sesi kali ini di Digital Ethics. Jadi soal era digital ini sebenarnya nggak cuma kita yang sedang masuk ke dalam era disrupsi ataupun transformasi teknologi, tapi juga ujian bagi jati diri kita sendiri ya. Apakah kita kemudian bisa berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, bisa beriringan, atau bahkan teknologinya udah pintar banget, tapi kitanya mohon maaf belum seperti itu, belum pintar. Jadi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini sebenarnya ini menjadi harapan besar buat kita semua, supaya yang bertransformasi nggak cuma teknologi, tapi diri kita juga bertransformasi menjadi pribadi dengan jati diri yang lebih bijak, ya lebih bijak, kemudian juga lebih bisa memahami kebutuhan kita dan juga kebutuhan orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dian untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua, dan juga saya mengucapkan terima kasih Pak Dian untuk bersedia bergeser di waktu yang pertama menggantikan Pak Agus. Terima kasih Pak Dian. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Narasumber yang berikutnya di sini ada Pak Agus Edi Winarto MPD MH. Beliau adalah dosen dari IAIN dengan materinya memahami batasan dalam kebebasan berekspresi dan menyalurkan bakat di dunia digital. Kepada Pak Agus, saya persilahkan. Pak Agus, saya juga mohon maaf ada sedikit kendala teknis yang terjadi. Iya, terima kasih Mbak
Aulia, ini langsung share screen aja melanjutkan tadi. Ini sebenarnya tadi juga sudah dibahas Pak Dian, mungkin saya nanti bisa melengkapi begitu. Jadi memahami batasan dalam kebebasan berekspresi dan menyalurkan bakat. Ya, menyalurkan bakat termasuk juga bagian dari kebebasan berekspresi, tentunya demikian ya di dunia digital. Ini saya awali yang pertama dulu, maaf, untuk introduction. Nah, ini untuk intronya, jadi ini judulnya sadarilah. Jadi sadarilah, kalau kita masuk ke dunia digital atau yang sering kita pahami media sosial gitu ya secara umum, walaupun dunia digital itu yang berjejaring internet begitulah mananya. Oke, ini media sosial atau dunia digital ini ya saya ibaratkan ini pedang bermata dua. Jadi sama tajamnya, sisi kanan tajam, sisi kiri tajam. Nah ini sadarilah, jadi sebelum masuk ke dunia digital ini harus menyadari ini bahwa kita itu pegang pedang yang sangat tajam. Apabila kita salah dalam menggunakan maka kita juga akan celaka, tetapi kalau kita benar dalam menggunakan maka kita akan memperoleh manfaatnya. Jadi di media sosial itu ada konten positif, juga ada konten negatif. Maka kalau konten positif akan membawa dampak positif, konten negatif juga demikian akan membawa dampak negatif. Konten positif ini berbicara soal baik dan benar, kemudian konten negatif ini soal buruk dan salah. Jadi tentu kita berharap kita mendapatkan berkahnya, bukan musibahnya. Tetapi musibah ini harus kita ketahui, atau adalah dampak buruk harus kita ketahui, supaya kita tidak terjerumus ke sana, gitu ya. Di konten positif tentunya banyak manfaat yang dapat kita ambil ya dari segala bidang kehidupan ya, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, bahkan untuk hiburan dan juga untuk memunculkan kreativitas kita. Itu kita juga bisa buka dari internet ya, kita lihat-lihat konten yang sudah ada dan lain sebagainya sehingga kita timbul inspirasi, inovasi untuk memunculkan konten-konten baru yang lebih inspiratif, inovatif gitu. Nah, begitu saja kita juga harus tahu bahwa ternyata di dunia atau di dunia digital atau di media sosial dalam kali ini itu ada konten-konten yang negatif, yang itu ada kejahatan, penipuan, ya, asusila, perjudian, ada hoax, hate speech, ajaran kebencian gitu ya, ancaman kekerasan, penyamaran nama baik dan lain-lain ya. Jadi ada yang sifatnya provokasi, kemudian radikalisme, kemudian pelecehan seksual, bullying, istilahnya macam-macam lah. Ada yang adu domba, sehingga yang bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Nah ini yang harus kita waspadai. Oke, lanjut. Ini masih introduction ya. Oke. Nah, mengapa ada konten negatif di media sosial? Ini juga harus kita ketahui. Mengapa kok ada itu? Supaya kita tahu solusinya, harus mengetahui masalahnya. Memang yang pertama adalah memang ada niat jahat. Jadi ada memang menggunakan media sosial untuk kejahatan. Memang ada begitu ya. Jadi penjahatnya selalu ada. Penjahatnya selalu ada. Menggunakan media sosial untuk tujuan kejahatan. Nah ini memang nggak bisa dibenahi. Yang bisa ya hanya di bagaimana mengatasi persoalan ini, memberantas ini dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah ini ada problem yang membuat kita itu konten kita masuk ke konten negatif meski kita nggak punya tujuan jahat sebenarnya. Tetapi ada masalah gangguan psikologis, kita dalam kondisi yang kurang stabil, dalam kondisi yang marah, emosional, kita kemudian memberikan tanggapan atau komen dan lain sebagainya, hal-hal yang sifatnya menyinggung perasaan kita, misalnya begitu ya. Kemudian kita beri komen dan sebagainya. Kalau kita dalam kondisi yang tidak sehat dan lain sebagainya, ini cukup berbahaya kadang-kadang ya. Terjadi nanti pertengkaran di dunia, di media sosial gitu ya, dan akan berdampak buruk tentunya. Kemudian rendahnya literasi digital, ini juga demikian. Ini biasanya akan menjadi korban, walaupun sebenarnya orang baik ya, orangnya baik, tetapi karena tidak paham itu, akhirnya biasanya ini yang sering terjadi adalah share konten-konten negatif ya, konten-konten hoax yang juga berdampak pada dirinya, yang hanya cuma nge-share saja tanpa mengetahui, bukan menjadi pembuat ya, nge-share saja juga berisiko. Kemudian ini tentang moralitas ya, rendahnya kesadaran moral dalam beretika. Memang
harus kita sadari ada degradasi moral ya, atau tergerusnya moralitas ya, karena internet itu adalah dunia tak terbatas, batasannya adalah dunia ya, sangat luas, sehingga budaya dari berbagai macam bangsa masuk di tempat kita lah. Kalau kita nggak pandai-pandai menyaringnya, maka bisa-bisa budaya kita juga tergerus begitu ya, dan ini berpengaruh terhadap moralitas bangsa kita gitu ya. Kemudian rendahnya rasa kesadaran rasa tanggung jawab, sama ini sebenarnya terkait moralitas juga. Rendahnya kesadaran atas dampak sosial, ini kadang nggak menyadari bahwa kalau sudah masuk di dunia digital kemudian melakukan hal yang berbau misalnya bullying ya, itu dampaknya luar biasa terhadap korban itu luar biasa. Ini yang harus benar-benar disadari, jadi harus hati-hati betul. Kemudian rendahnya kesadaran dalam memilih dan memilah, ini yang saya sampaikan tadi, intinya kalau share itu harus ya saring sebelum sharing gitu ya. Kemudian rendahnya kesadaran berdemokrasi dan bertoleransi. Ini harus disadari bahwa kita itu hidup bersama masyarakat yang lain meski memiliki kebebasan, tetapi tetap saja terbatas. Nah ini, oke, lanjut. Nah, memahami batasan dalam kebebasan berekspresi dan menyalurkan bakat di dunia digital. Ini saya mungkin menambahkan saja ya, nanti di Pak Dian tadi juga sudah menyampaikan, nanti kita melengkapi aja. Sesungguhnya kebebasan berekspresi adalah hak setiap orang. Jadi sebenarnya sangat bebas. Ini masuk hak asasi manusia ya, hak setiap orang nih ya. Tetapi kebebasan berekspresi itu dibatasi oleh hak orang lain. Ini yang harus tahu, karena orang lain juga memiliki kebebasan yang sama. Nah ini, oke, kita lanjut. Nah, di Undang-Undang Dasar kita ya, pasal 28 jelas ya, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lesan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian 28E, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini kita mengeluarkan pendapat dalam dunia digital ini, mengeluarkan pendapat ya, di dunia sosial, media sosial ya. Oke. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi, 28F ya, dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Nah ini jelas orientasinya ke ini ya, dunia digital kita. Jadi bebas untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, nah batasannya di mana ini? Nah ini ada batasan. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ayat 2, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ini di Undang-Undang Dasar kita sudah jelas bahwa ada hak orang lain yang harus dihormati, itu adalah batasannya. Nah, ini sama dengan datanya tadi ya, ini Januari 2001, ini kita lihat dulu, ini sebagai gambaran aja. Penduduk kita itu 274,9 ya, kemudian yang ini pengguna internet itu 202,6 juta jiwa. Yang aktif di media sosial itu 170 juta. Mobile phone-nya ini yang terkoneksi dengan HP itu 345,3 juta, artinya lebih dari jumlah penduduknya. Ini orang-orang punya mobile phone lebih dari satu, ini banyak gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini ya, oke tadi sudah ya, sudah sama ini ya, jadi 170 juta ini yang aktif di media sosial. Tadi ini kita balik sini ya. Jadi 202,6 itu yang sambungan internetnya, kemudian 170 juta itu adalah pengguna media sosial. Oke, kita lanjut. Nah, saya memberikan batasan yang tambahan dari Pak Dian ya. Oke, batasan dalam kebebasan berekspresi dan menyalurkan bakat di dunia digital. Batasannya di mana? Ada dua batasan sebenarnya. Yaitu yang pertama ini adalah tentang adat istiadat dan tata krama. Jadi kita hidup dimanapun ya, itu sama, di media sosial pun demikian. Jadi ada tata krama. Nah, tata krama ini adalah sopan santun, jadi baik dan buruk. Jadi bukan hanya benar dan salah. Jadi kalau hukum itu benar salah, tadi yang
di Undang-Undang ITE itu adalah persoalan benar dan salah. Jadi kalau salah mendapatkan sanksi hukum begitulah. Tetapi kalau soal tata krama atau sopan santun itu memang tidak ada hukum, yang ada adalah hukum dari masyarakat, yaitu mungkin seorang itu dikucilkan, tidak dimasukkan dalam kelompoknya, ditinggalkan dan lain sebagainya. Hukumannya demikian. Jadi tidak ada hukuman pidana, tidak ya. Jadi ada persoalan baik dan buruk, ada persoalan benar dan salah. Ini adalah batasannya. Oke. Nah, tadi kalau ini tadi sudah disampaikan Pak Dian ya, jadi tadi biar gak mengulang-ulang lagi, jadi soal Undang-Undang ITE tadi sudah disampaikan, jadi ada 7 hal tadi pokok yang harus diperhatikan ya, konten-konten kita, jangan sampai ada konten-konten yang melanggar larangan tentang kesusilaan, perjudian, ya dan lain sebagainya. Tadi ada 7 tadi. Nah, saya tambahkan sebenarnya di selain 7 itu ada tambah 1 lagi, yaitu di pasal 26, yaitu tentang data pribadi. Jadi kita juga tidak boleh nge-share data pribadi orang lain, dan itu juga ada sanksi hukumnya. Jadi walaupun tidak disanksi hukum di Undang-Undang ITE, tetapi ada sanksi sesuai dengan hukumnya peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu ya. Oke. Jadi data pribadi seorang orang lain tidak boleh di-share. Ini tambahannya dari 7 kategori tadi. Nah, ini mengapa kita harus memahami batasan dalam melakukan kebebasan berekspresi di dunia digital. Ini perlu disadari ya. Karena dari 274,9 juta penduduk, tadi berdasarkan data Januari 2021 tadi ya, di Indonesia 202,6 juta adalah pengguna internet dan 170 juta diantaranya adalah pengguna media sosial. Artinya kita tidak hidup sendiri, artinya kita hidup bersama orang lain, bersama orang banyak, satu sebangsa dan setanah air, belum lagi sedunia. Ini hanya se-Indonesia saja. Maka kebebasan kita dibatasi oleh orang lain, maka kita saling hormat-menghormati. Ini yang alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah karena baik buruknya kita dalam melakukan kebebasan berekspresi di dunia digital dapat mencerminkan siapa jati diri kita. Sebenarnya tulisan kita, apa yang kita share, apa yang kita upload, itu adalah diri kita. Jadi kalau bukan berarti bahwa kita tidak kelihatan orangnya, atau kemudian kita dengan bebas, itu tetap menunjukkan jati diri kita. Kalau kita misalnya sering berkomen, berkata kasar di media sosial, maka orang akan tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Begitu juga sebaliknya. Jadi artinya itu mencerminkan jati diri kita. Maka kita harus hati-hati. Kita harus menggunakan bahasa yang baik dan lain sebagainya. Bukan hanya melanggar undang-undang, tetapi juga etika, sopan santun, tata krama. Di dunia maya itu juga sama dengan di dunia nyata, gitu ya. Sama ya. Kalau di dalam bahasa Jawa ada istilah ajining rogo soko busono, ajining diri soko lati. Jadi rogo itu raga, jadi diri kita itu dihargai secara fisik itu karena pakaian kita yang juga sopan begitu. Kemudian ajining rogo soko, ajining diri soko lati itu lidah. Jadi lidah itu kalau di dunia digital ya tulisan kita yang kita bukan hanya tulisan sembarang ya, yang kita upload itu ya. Nah, itu pengganti lidah kita. Jadi apa yang kita sampaikan itu. Jadi itu menunjukkan jati diri kita. Apakah itu kita menghargai diri sendiri atau tidak? Itu dari apa yang kita perbuat. Kemudian yang terakhir ini adalah karena apa yang sudah kita tanam itulah yang akan kita tuai. Jadi di dalam bahasa Jawa pun juga ada istilahnya wong iku bakal ngunduh woing pakarti. Jadi apa yang kita akan memanen apa yang kita perbuat. Intinya sama dengan ini, akan memanen. Sehingga kita ya berbuat baiklah gitu ya, digunakan media sosial itu dengan baik karena bagaimanapun juga akan kembali kepada diri kita. Itu pesan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan kita semua akan menyadari semua bahwa kita memanfaatkan dunia digital ini dengan sebaik-baiknya sehingga kita memperoleh manfaatnya, sehingga kita bisa membuang jauh-jauh hal-hal yang buruk atau tadi musibahnya gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Silahkan teman-teman peserta juga saya izinkan untuk bertanya kepada Pak Agus seputar materi beliau. Cukup tulis di kolom komentar saja. Baik, dari Pak Agus saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Edi Suryani, dosen dari STIA Tabalong, dengan materinya peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Kepada Pak Edi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih host, ya, Aulia ya. Dan sudah dua pemapar tadi ya, Pak Dian. Selamat siang juga, menjelang sore Pak Agus Edi Winarto, juga Pak Eka Nugraha ya. Dan teman-teman, rekan-rekan sekalian yang sudah berhadir di Zoom hari ini. Baik. Saya akan share materi tentang keamanan digital ya, keamanan digital. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Saya share. Oke, nah, baik bicara tentang keamanan digital, sekarang ini memang sangat rentan sekali ya. Kemudian terkait dengan undang-undang ITE ya, undang-undang ITE terutama ya, undang-undang ITE ini yang mengikat kita, bisa menjerat kita di dalam dunia digital. Nah, kita bisa lihat di sini. Semenjak COVID ya, semenjak COVID-19 itu kita lihat di sini dari datanya ada, ya saya ambil di salah satu sumber di internet, itu menyebutkan bahwa hanya ada 1% perusahaan Indonesia yang memiliki ISO 27001 ya. Di mana terlebih lagi dengan sekarang masih dalam proses WFH ya, banyak masih WFH karena pandemi belum usai ya, masih di tahun kedua sekarang. Otomatis karyawan pun patut menjaga keamanan data bisnis dari rumah, karena sekarang di rumah menggunakan internet, menggunakan gadget ya, baik tablet maupun handphone, itu sudah optimal sekali sekarang. Nah, di sini data-data yang ada, walaupun 62% perusahaan di dunia sudah menerapkan budaya work from home sejak awal pandemi 2020, namun kurang dari 50% yang memiliki infrastruktur keamanan digital yang memadai. Artinya mereka sekarang hanya memakai saja, akan tetapi proteksinya nggak ada. Nah, ini yang menjadi masalah. Ya, menjadi masalah. Oleh sebab itu, ini perlu diwaspadai ya, bagi setiap individu pengguna gadget. Lanjut, berdasarkan hasil riset dari McAfee, ini 80% responden asal Indonesia menyatakan bahwa mereka khawatir dengan serangan cyber. Ya. Ironisnya, riset McAfee juga menemukan bahwa masih banyak orang di Indonesia yang belum sadar dengan bahaya celah keamanan digital. Berikut bukti-buktinya, kita lihat di sini. 57% diantaranya hanya yang membeli software dengan keamanan untuk perangkat. Artinya banyak kita membeli software itu software bajakan. Ya, kadang kita menginstal software di gadget, di smartphone itu juga tidak melihat. Di situ ada disclaimer ya. Ada di sana ketentuan, dia dibaca, install terus. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, kadang itu bisa celah masuk gitu ya. Kemudian 44% responden tidak pernah mengecek tanggal kadaluarsa software keamanan yang mereka pasang. Nah, ini. Nah, keamanan dipasang ini kadang mereka pakai terus, akan tetapi mereka tidak melakukan updating. Nah, ini yang jadi masalah. Kemudian ada 70% penggunaan dua perangkat atau lebih terhubung beraktivitas online. Ini sangat sering yang kita lakukan. Kita biasanya main gadget di samping, kemudian di laptop juga connect dengan WhatsApp yang ada ya, dengan WhatsApp yang ada. Itu celah ya. Kemudian juga kita gunakan tidak pernah melogout di smartphone kita, sosial media kita, juga tidak melogout kita di tablet atau di laptop yang kita gunakan. Itu sering sekali terjadi ya, dan itu rentan dari celah keamanan. Kemudian 35% orang tidak tahu bahwa data yang mereka simpan itu di internet bernilai tinggi. Apa yang kita publish, kita ngupload foto, kita ngupload data, kita ngupload ibu kandung lain sebagainya biasanya ya, seperti itu tuh sebenarnya data-data itu tersimpan di internet. Ya, data-data kita itu bisa dibaca. Kalau celah dari aplikasi itu sangat rentan. Kalau dia aplikasi itu mudah dilihat orang lain seperti itu ya. Jadi kita ekstra hati-hati dalam mengunggah data-data yang pribadi kita ya. Nah, di sini saya uraikan buat teman-teman sekalian
Itu definisinya keamanan digital, ya. Di sini adalah segala solusi yang melindungi dan meningkatkan identitas digital, aset dan interaksi berdasarkan kombinasi dari perangkat aman pribadi, platform, pelayanan, dan perangkat lunak yang kita gunakan. Nah, di sini adalah apa? Intinya di sini adalah solusi untuk melindungi ya dan meningkatkan identitas digital kita. Ini yang sangat dan harus kita lakukan ya dalam menggunakan gadget. Ya, internet sini semakin sering berkembang ya. Kemudian sebagai pengguna tidak hanya memanfaatkan kelebihannya, namun juga harus mempertahankan dan melindungi data-data pribadi kita ya dalam hal ini. Oke. Nah, sini saya membuat 9 aturan keamanan digital untuk pengguna internet ya, yang paling tidak wajib diketahui. Yang pertama adalah simpan data rahasia Anda secara offline. Ya, secara offline ya, jadi jangan online. Kalaupun ada yang online, itu harus secure-nya lebih kuat. Ya, lebih kuat. Aplikasinya harus kuat ya. Kita yakin dulu aplikasi ini memang kuat dari sistem security yang ada. Penjahat dunia maya tidak hanya mengakses informasi jika tidak dapat ditemukan secara online. Ya, ini sebabnya mengapa menyimpan dokumen secara offline. Nah, adalah aturan keamanan digital dasar untuk melindunginya. Artinya kita boleh catat di notes kita ya, di buku boleh, atau misalnya di gadget dalam bentuk notes catatan. Jangan simpan secara online. Misalnya kita data-data kita disimpan di Google Drive misalnya ya. Itu kalau ada yang tahu passwordnya nanti kebaca juga ya. Seperti itu. Jadi hati-hatilah kalau data-datanya. Kemudian yang kedua, kita periksa keandalan situs web ya. Hanya mendaftar ke situs web yang diandalkan dan terpercaya adalah praktek terbaik. Kenapa? Karena situs-situs sekarang banyak yang ilegal. Di Telegram itu ratusan setiap hari diblok lagi oleh Nawala ya, situs Nawala, masuk lagi 100 gitu ya. Jadi ratusan sekali situs-situs yang berbasis penjebolan keamanan data kita. Apalagi sekarang yang rame apa ya? Yang rame pinjol ya, pinjaman online. Itu yang terpercaya saja kalau mau pinjam juga. Jangan daftar-daftar di Telegram ya, di WhatsApp, dia ada di SMS. Itu yang SMS nggak jelas ya, WhatsApp nggak jelas, Telegramnya nggak jelas, itu jangan didaftar di sana. Mending lihat di Play Store atau mungkin lihat iklan di TV ya. Iklan di TV itu udah lumayan bagus ya, karena mereka sudah terdaftar di OJK dan lain sebagainya. Silakan kalau menggunakan pinjol di sana. Nah, itu lebih aman ya, lebih aman karena sudah terdaftar di OJK. Yang ketiga, gunakan data sandi yang kuat. Nah, ini yang penting. Untuk keamanan digital kita, itu sandi yang paling utama ya. Nanti saya akan rangkum juga ini. Keamanannya harus unik ya, jadi tidak hanya huruf besar semua atau huruf kecil semua, jadi kombinasi lah. Ada numeric ya, dan ada huruf besar, kecil, bahkan dengan karakter-karakter unik ya. Misalnya pakai hashtag pagar ya, tanda tanya, ya, atau pakai dolar boleh. Nah itu lebih memudahkan ya. Wah itu rumit, bagaimana nih rumit biasanya mengingatnya? Udah gunakan satu itu aja, tapi semua gitu ya. Semua platform yang Anda gunakan dalam berbasis data, berbasis sandi, itu gunakan passwordnya sama gitu, jadi mudah diingat. Sama dengan kombinasi yang kuat, itu nanti hacker akan susah juga melakukan tracking, akan melakukan disebut dengan keylogger ya, pembuka kunci. Yang keempat, gunakan autentiksi 2 faktor ya. Jadi ada 2, biasanya ada memberikan perlindungan tambahan. Ini biasanya terjadi di perbankan, kemudian ada juga beberapa platform seperti misalnya kita melakukan di e-commerce ya, seperti di yang telah ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak. Itu biasanya ada notifikasi 2 langkah. Selain password nanti ada lagi PIN yang digunakan. Nah, itu lebih kuat ya, lebih kuat. Gunakan 2 notifikasi. Atau gunakan notifikasi yang lebih kuat lagi, apalah? Kita gunakan SMS. Ya, biasanya SMS. Untuk validasi nanti di SMS ada dapat token. Nah, itu yang lebih kuat ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, hindari tautan online yang mencurigakan. Saya sebut tadi sumber yang tidak terpercaya seperti email spam, ya, umpan balik, kuis online, tajuk tabloid, penawaran gratis, atau iklan yang tidak kita minta. Abaikan saja ya, atau paling tidak di-delete boleh. Ya, di-delete boleh, diabaikan ya. Dan jelas yang seperti itu biasanya adalah perangkap-perangkap dari para pemakan data kita ya, atau yang mengambil data kita nanti. Jadi seperti itu. Kita harus hati-hati ya, apalagi email spam ya, itu jangan diklik biasanya.
Kalau diklik saja itu biasanya ada membawa malware, ya, ada membawa virus. Ya, setelah kita klik, dia instant access biasanya. Itu nanti website kita akan banyak muncul iklan-iklan yang sebelumnya nggak ada. Ya, dia langsung mengintegrasi dalam sistem Windows kita, nanti dia akan menginfeksi itu, dan nanti browser kita jadi aneh-aneh ya. Padahal kita baru buka browser, nanti iklan muncul macam-macam, ya kan? Nah, itu yang harus dihindari. Kalau kita mengklik nggak jelas, nggak ngerti ya, misalnya bahasa Inggris misalnya, udah abaikan saja atau di delete saja, atau spamnya dihapus. Yang keenam adalah perbarui komputer. Ya, perbarui komputer Anda harus menggunakan versi terbaru dalam sistem operasi dan aplikasi. Ini berlaku juga di gadget ya, di tablet maupun di smartphone kita. Ya, ada pembaruan sistem, misalnya ada Google Chrome, misalnya pembaruan di sistem, ya update saja. Itu biasanya dia membersihkan celah-celah yang bisa disusupi oleh para penjahat-penjahat di internet ya. Atau misalnya kita punya antivirus di sebuah laptop atau PC, silakan dilakukan perbaruan di komputer Anda ya. Ini agar lebih efisien dan akan mengamankan perangkat Anda. Ya, sama aplikasi juga biasanya melakukan pembaruan, update saja ya, termasuk aplikasi e-commerce yang sudah running di smartphone teman-teman sekalian. Yang ketujuh ya, waspadalah terhadap WiFi dan unduhan gratis. Ya, unduhan gratis layanan online jaringan WiFi adalah sumber paling umum dari masalah keamanan online. Kenapa demikian? Karena memang WiFi itu ada celah-celah masuk hacker ya. Ada celah-celah masuk di sana. Misalnya kita gunakan WiFi gratis di layanan umum ya. Kadang-kadang itu tidak kuat juga ya. Ada yang bisa masuk karena Anda masuk ke jaringan yang banyak orang. Ya, ada yang pintar tentang jaringan, tentang konektivitas, dia bisa baca siapa aja yang sedang running di sini. Waduh, itu bisa kacau ya smartphone kita. Jadi hati-hati ya. Unduhan gratis hati-hati, layanan online dan sebagainya perlu hati-hati. Yang kedelapan, periksa kembali informasi online ya. Periksa kembali informasi online ya. Ini sangat mudah tersesat dalam banjir informasi ya online yang kita hadapi setiap hari ya, biasanya seperti itu. Jadi hati-hati, ini hoax juga ya, sudah diuraikan oleh penyaji 1 dan 2 tadi. Ini hati-hati di sini ya, bicaranya masalah informasi online ya, dicerna dulu gitu. Oke, yang ke-9 adalah amankan koneksi internet Anda dengan VPN ya. Dengan VPN berkoneksi internet Anda pribadi dengan mengubah alamat IP Anda itu lebih safe ya bagi Anda menggunakan internet di dunia maya ya, demikian. Nah, bagi pengguna perbankan ini khusus ya yang menggunakan layanan perbankan ini, kita perlu ekstra hati-hati dalam keamanan digital di sini ya, keamanan digital di sini. Kenapa? Karena semua perbankan ini biasanya dia melakukan pertama yang mobile banking ya. Mobile banking itu biasanya pertama adalah PIN dulu gitu ya, PIN dulu ya kan. Kemudian nanti dia ada lagi masuk password lagi gitu ya, password lagi. Kadang-kadang juga ada minta OTP misalnya ya. OTP ini biasanya kalau menggunakan kartu kredit. Jadi handphone juga harus standby ya. Kenapa? Karena gimana masukkan OTP kalau nggak bisa SMS, nggak bisa masuk. Nah ini yang disebut beberapa lapis kekuatan dari perbankan ya. Perbankan. Jadi yang terpenting banknya sudah oke. Yang kita ingat adalah kita pengguna. Nah, kita pengguna yang harus ingat jangan disimpan di gadget. Kalau gadget hilang bahaya. Ingat di pikiran saja bahwa PIN-nya segini, jangan disimpan di handphone. Kemudian kode CCP-nya jangan disimpan di handphone juga. Ya, kode CCP itu di kartu ya, kartu kredit gitu ya, disimpan aja di kartunya gitu ya, jangan disimpan di dalam handphone. Misalnya di handphone disimpan misalnya bank BCA ya, kemudian PIN-nya segini ditulis juga, nanti password-nya ditulis juga. Ini agar memudahkan saya misalnya. Kemudian kode CCP-nya ini ya, dicatat semua, itu bahaya nanti ya. Kalau ada orang yang pinjam handphone, dia lihat data, dia screenshot, dia kirim gambarnya, udah orang bisa masuk nanti ke dalam mobile banking Anda. Jadi hati-hati ini ya. Ya, hati-hati sekali ya. Kalau tidak menggunakan OTP itu juga nanti bermasalah. Maka Anda akan dana Anda akan habis yang terkuras ya. Seperti itu. Baik, untuk resumenya ini saya bikin 5 lagi dari 9 tadi ya. Dari 9 tadi saya bikin 5. Pertama adalah gunakan mode incognito ketika berselancar ya. Dalam hal ini mematikan perekaman browsing ya. Di browser-browser itu udah ada, klik kanan nanti mode gelap. Nah, itu nanti browsing kita tidak dilihat orang lain ya.
nanti chats kita juga tidak dilihat, histori kita tidak dilihat, kita dalam mode penyamaran seperti itu. Jadi lebih safe dalam menggunakan internet. Kemudian gunakan tadi yang saya sebutkan password ya, sulit ditebak ya, jangan tanggal lahir, jangan nama juga, bikinnya aneh-aneh lah. Ya, kombinasi huruf, angka dan karakter yang unik ya, itu yang penting. Yang ketiga ya, berhati-hati saat menggunakan WiFi tadi ya. Jaringan Pak bisa Edi, saya potong disalahgunakan sebentar, orang yang waktu tidak Anda bertanggung sudah jawab. habis. Pak Edi, silakan untuk Oke, segera diakhiri. baik, Terima baik. kasih. Siap. Waspadai tautan phishing dan memastikan data terinskripsi ya. Nah, ini yang terpenting, data-data terinskripsi secara baik di dalam sistem. Demikian. Baik, terima kasih. Saya kira cukup demikian paparan dari kami tentang keamanan digital pada sore hari ini. Terima kasih. Saya Ya, kembalikan terima ke kasih host. banyak. Terima kasih banyak Pak Edi untuk materi yang sudah dibagikan kepada kita semua soal keamanan digital tentunya. Dari Pak Edi, kita akan bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya atau narasumber yang terakhir. Di sini ada Pak Eka Nugraha Espar, entrepreneur dan juga founder dari Loh Jinawi dengan materinya pilih mana kira-kira nabung atau belanja online. Kepada Pak Eka, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Kak Aulia. Yang pertama saya ingin memperkenalkan diri, nama aku Eka. Aku adalah seorang founder dari Loh Jinawi. Jadi Loh Jinawi itu adalah sebuah distribusi beras organik yang awalnya kita bergerak secara offline ya, tapi sekarang kita bergerak secara online. Sebelumnya saya terima kasih sekali untuk kesempatannya pada siang hari ini. Jadi hari ini narasumbernya cukup unik sekali ya, namanya saling berkesinambungan. Kalau kita lihat dari tadi ada Pak Agus Edi dan Pak Edi Suryani, dan saya sendiri Eka Nugraha, dan ada Pak Dian Fitri Nugraha tadi ya. Mungkin Mbak Aulia mungkin mau ganti nama, jadi Aulia Edi atau Aulia Nugraha ini, biar kita satu frekuensi. Oke. Jadi kenapa sih aku ingin membahas mengenai belanja online atau nabung? Kalau kita sadari, beberapa banyak sih yang bilang kalau Indonesia ini memiliki budaya yang konsumtif, budaya yang kita lebih senang berbelanja daripada kita bikin sendiri. Ada yang bilang seperti itu sih. Tapi coba kita lihat secara data ya. Next. Jadi kalau kita lihat dari data ini, jadi 93 orang itu sekarang mencari barang itu yang diinginkan secara online, 93%. Hanya 7% aja yang sekarang itu berbelanja atau mencari barangnya itu secara offline. Kalau kita bilang 7% itu cuma sekitar 19,2 juta. Jadi angka yang cukup besar sekali ya untuk mengenai belanja online ini. Dan untuk mencari barang secara online. Tapi kalau kita lihat lagi, 87,1% orang sekarang berbelanja secara online. 87% ini angka yang cukup besar sekali ya kalau kita lihat dari data sebelumnya yang dibawakan oleh Pak Edi tadi. 170 juta itu orang menggunakan sosial media. 170 juta. Tapi sekarang kalau kita lihat di marketplace, ada 239 juta orang itu pengguna marketplace. Jadi cukup tinggi sekali ya untuk persentase di Indonesia ini untuk berbelanja secara online. Seperti itu. Kalau tadi kita lihat juga 202,6 juta pengguna internet di Indonesia. Jadi market online ini sangat besar sekali. Jadi banyak banget para pengusaha atau UMKM yang sekarang itu beralih semuanya ke online. Seperti juga saya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, kalau kita tarik untuk persentase di dunia untuk berbelanja di e-commerce, itu Indonesia itu mempunyai persentase yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lainnya. Contohnya UK, Malaysia, bahkan Amerika. Bahkan kalau kita tarik semuanya rata-rata dunia itu orang memakai e-commerce itu sebanyak 76,8%. Namun Indonesia memiliki persentase yang cukup besar di sini di angka 87,1%. Seperti itu. Nah, sekarang kita bahas apa sih yang melatar belakangi orang itu bisa berbelanja secara online. Ya, yang pertama, jelas banget ya kalau berbelanja online itu adalah sekarang mudah sekali, bisa di-download di HP kita, entah itu toko hijau, toko orange, ya kan, atau merah, banyak banget, gampang banget kita untuk melakukan transaksi di online karena bisa kita download di HP kita masing-masing. Yang kedua,
yang melatar belakangnya itu adalah hobi browsing Instagram dan di marketplace juga. Kadang-kadang kita cuman lihat-lihat marketplace, slide, wih kok ada diskon banyak ya, akhirnya kita pengen berbelanja secara online. Atau kita juga hobi untuk browsing di Instagram. Browsing di Instagram itu sekarang kalau kita lihat banyak banget orang yang contohnya OOTD atau memamerkan barang mereka, terus akhirnya kita kepingin ya kan, terus ada kemudahan-kemudahan barang yang bisa kita ambil, jadi kita pengen menstimulasi kita untuk pengen berbelanja online. Terus yang ketiga adalah self love atau self reward. Ya mungkin kita pernah ya melakukan ini. Jadi kadang kalau kita udah bekerja keras nih, udah kerja, tapi wah aku pengen beli reward untuk diriku sendiri nih. Nah itu bisa juga menstimulasi kita untuk berbelanja online. Tapi yang tidak baik adalah self reward yang secara berlebihan juga. Dan yang keempat, diskon dan cicilan 0%. Siapa sih yang nggak tergiur sama diskon? Apalagi cicilan 0% bisa dicicil 12 kali, 24 kali. Wih, sangat menarik sekali. Jadi berbelanja online ini sangat mudah dan juga diskonnya juga gede-gedean ya saat ini. Apalagi kalau kita lihat ada 11, 10, wah cukup menarik sekali sih untuk kita untuk berbelanja online. Yang kelima, hobi jajan. Bisa aja kita suka makanan-makanan yang baru, terus habis gitu kita pengen lihat-lihat di Gojek atau Grab, kita lihat wah banyak makanan-makanan yang hits, yang enak-enak, itu juga banyak juga diskonnya. Dan juga di sini mereka menyediakan fasilitas seperti pay later. Jadi kalau kita tahu pay later ini juga sangat mudah sekali ya untuk kita daftar di sana untuk kita berbelanja. Nanti di akhir bulan kita bayar belanjaan kita sesuai yang kita transaksikan tadi. Jadi kayak pay later itu ibaratnya kayak kredit card yang lebih mudah ya kalau kita lihat sekarang. Oke, jadi ini adalah hal-hal yang harus kita perhatikan dulu sih sebelum berbelanja online. Yang pertama, kalau kita berbelanja di marketplace, kita tentu saja harus tahu reputasi penjualnya. Sebelum kita berbelanja di produknya, kita harus cek juga apakah ini trusted atau enggak, mungkin atau star seller, power merchant, dan sebagainya. Yang kedua, cek harga dulu dan ulasan produk. Kadang-kadang kita cek produknya kok sama tapi harganya kok miring sekali ya. Dan kita juga harus lihat tuh ulasannya seperti apa. Apakah produknya ini plastiknya pakai plastik yang gampang pecah atau lebih kuat, seperti itu. Jadi kita harus cek dulu ya ulasannya. Jadi jangan langsung beli asal beli aja. Yang ketiga, jelas kita harus baca deskripsi produknya. Kadang yang ada deskripsi produknya aja nggak sesuai dengan produk yang kita terima. Apalagi kalau deskripsinya itu nggak ada. Jadi itu cukup bisa dipertanyakan ya untuk reputasinya seperti itu. Dan yang keempat, hindari transfer langsung. Mungkin kalau kita ada di marketplace dan kita lihat kalau dia satu daerah, contohnya sama-sama di Jakarta atau sama-sama di Surabaya, seperti itu, kadang-kadang si penjual kalau punya niatan jelek, bisa aja kita langsung aja transfer, hubungi saya di sini, seperti itu juga cukup harus diperhatikan ya untuk keamanannya. Dan yang kelima yang cukup riskan sekali, jadi kita harus cek paketnya dulu dan juga hilangkan jejak data. Jejak data seperti apa sih? Kadang kita di resi, kita ada alamatnya dan nomor teleponnya jelas di sana. Nah itu kita juga harus hancurkan. Siapa tahu nanti kita pada waktu terima paket terus langsung dibongkar, langsung kita buang. Nah, itu alamat sama nomor teleponnya juga bisa disalahgunakan. Jadi kita juga harus berhati-hati ya teman-teman. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan di belanja online? Yang pertama, jelas praktis dan efisien. Pilihannya juga banyak, yang jualan banyak. Terus banyak juga promo atau diskon cashback cukup banyak sekali. Terus sistem pembayaran yang lebih mudah. Jadi ini adalah kemudahan dalam belanja online tadi yang seperti saya bilang. Yang kedua, ini kekurangannya. Yang kekurangannya ini bisa mengganggu manajemen keuangan. Bener banget, kalau kita udah konsumtif di marketplace, itu bisa mengganggu manajemen keuangan kita. Jadi kadang-kadang itu gaji naik, tapi kebutuhan semakin naik karena kita punya hobi baru nih untuk berbelanja online. Terus juga barang tidak sesuai dengan ekspektasi. Kadang ya seperti yang saya bilang tadi, tidak sesuai dengan deskripsi. Kadang kita mengekspektasikan sesuatu yang lebih
oke ternyata barangnya biasa aja. Terus cenderung membeli barang yang tidak diperlukan karena kita tadi udah sering slide marketplace ya kan, Instagram, akhirnya barang yang harusnya nggak kita perlukan itu kebeli semua. Padahal nanti kalau kita udah datang barangnya cuman ada di gudang aja. Itu juga kita harus perhatikan ya. Yang terakhir adalah rawan penipuan. Yes, karena kita semua dengan berbelanja online ini dimudahkan, maka rawan penipuan juga gampang banget untuk kita terima. Jadi kita juga harus hati-hati. Seperti itu. Nah, yang kedua aku membahas tentang menabung. Banyak banget kalau di sekitar lingkungan sini, lingkunganku banyak banget anak-anak yang nggak ngerti itu apa pentingnya menabung. Padahal menabung itu cukup penting sekali. Satu, dia tidak diajarkan oleh orang tuanya. Kita juga sistem di pendidikan ini juga kita tidak disinggung sama sekali apa itu pentingnya menabung. Jadi kebiasaan menabung itu jauh lebih rendah dibandingkan kebiasaan kita untuk berbelanja seperti itu. Nah, kalau kita lihat menabung itu apa sih? Menabung itu adalah aktivitas untuk menyisihkan sebagian uang dari pendapatan kita untuk disimpan seperti itu. Nah, apa sih manfaat menabung? Yang pertama, manfaat menabung itu kita memiliki dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Nah, dana darurat ini dana yang kita persiapkan untuk pengeluaran-pengeluaran yang tidak kita duga. Contohnya kita tiba-tiba ada sakit atau tiba-tiba musim hujan seperti ini genteng bocor, terus banjir, motor atau mobil kita mogok. Nah, dana-dana seperti itu yang kita persiapkan. Jadi pada waktu kita terkena musibah, kita itu masih memiliki dana cadangan seperti itu. Yang kedua, mencegah berhutang. Kalau kita sudah mempunyai kebiasaan untuk menabung, pasti kita akan menghindari yang namanya berhutang. Karena berhutang itu juga kebiasaan yang buruk ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh berhutang. Kadang kita juga punya kondisi-kondisi yang kita harus berhutang, tapi jangan lupa dibayar. Seperti itu. Yang ketiga adalah merdeka keuangan atau financial freedom. Kalau orang mempunyai tabungan dan memiliki dana cadangan atau dana investasi yang cukup besar, mereka pasti memiliki dana passive income yang lebih tinggi daripada active income mereka. Jadi passive income itu tanpa kita harus bekerja secara aktif, kita tetap bisa menghasilkan uang. Nah, itu yang namanya financial freedom. Nah, banyak orang nih yang bilang kayak, aku itu harus belanja, tapi aku juga pengen nabung. Nah, gimana sih solusinya? Nah, solusinya yang pertama adalah, kita yang pertama harus mengetahui kewajiban, kebutuhan dan keinginan. Kadang sulit sekali kita membedakan antara tiga ini ya. Nah, yang kewajiban itu adalah hal-hal yang harus kita penuhi agar kehidupan kita itu tetap berjalan. Jadi contohnya kayak bayar listrik, air, internet, terus kebutuhan yang lainnya yang pokok yang harus kita bayarkan. Nah, kalau kebutuhan itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi, tapi ini bisa diganti atau dihemat tuh. Jadi kita tanpa melakukan belanja secara berlebihan, nah kita itu tetap masih bisa hidup. Nah, beda lagi dengan keinginan. Kalau keinginan itu hal-hal yang bisa kita tunda agar hidup kita itu masih tetap berjalan. Jadi contohnya yang tadi kayak kita check out all shop, liburan, jajan, itu kan sesuatu yang bisa kita tunda. Nggak harus kita saat ini juga harus kita belanjakan. Jadi kita harus tahu perbedaannya ini. Nah, yang kedua, kita harus list pemasukan dan pengeluaran bulanan kita. Jadi kita itu harus tahu nih kondisi finansial kita, apakah sehat, nggak sehat, atau di posisi yang udah bisa mandiri. Nah, tidak sehat itu kalau pengeluaran kita jauh lebih besar dari pemasukan kita. Dan dikatakan sehat kalau kita itu bisa pengeluaran dan pemasukan itu seimbang. Nah, tapi kalau kita di posisi mandiri, ini posisi yang sangat enak sekali sih. Jadi pengeluaran itu lebih kecil daripada pemasukan. Jadi kita itu hidup itu kayak lebih ringan aja, nggak ada hutang kayak gitu kan. Kita bisa hidup mandiri dengan tenang. Nah, yang ketiga, kita juga bisa buat pos-pos alokasi keuangan. Nah, ini contohnya nih. Jadi aku punya 2 contoh pos alokasi keuangan. Yang pertama ini 75% dari pendapatan kita itu bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 25% itu untuk disimpan. Jadi ini komitmen banget ya. Jadi hidup sama
nabung itu langsung dibagi 75-25. Nah, sedangkan yang satu ini kita punya 3 pos, jadi 50% keuangan pendapatan kita itu kita buat untuk kehidupan sehari-hari, 30% untuk nabung, dan 20% untuk yang tadi tuh untuk main-main, jajan atau nongkrong di tempat-tempat hits. Nah, itu juga kita bisa alokasikan menjadi 3 ini. Itu adalah 2 pilihan sih, tapi terserah masing-masing ya. Jadi nggak melulu tentang persentase yang ini cuman hanya saran aja. Nah, yang keempat, kita harus memisahkan rekening tabungan dan belanja. Jadi supaya kita itu lebih konsisten, lebih jelas, supaya tabungan kita itu nggak keambil-ambil, jadi kita harus pisahkan antara 2 ini. Oke, yang kelima, sangat cukup ini ya, kita harus komitmen kita untuk nabung. Jadi kita udah harus tahu tujuannya kita untuk nabung juga apa, kita harus komitmen, dan juga jangan lupa bersyukur. Nah, kebiasaan bersyukur itu nanti juga bisa menolong kita agar lebih berhemat. Jadi kalau kita aku udah punya baju nih yang bagus, jadi kita nggak perlu beli lagi. Kita udah punya handphone yang bagus, yang bisa berguna. Kira kita nggak jadi untuk beli HP yang mahal-mahal, memaksakan kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan tadi ya. Seperti itu. Nah, ada juga nih belanja sambil menabung. Gimana ya? Nah, kita bisa membelanjakan uang kita itu di hal-hal yang bisa menambah pertumbuhan kekayaan kita. Contohnya kita belanja emas. Emas juga sekarang gampang banget untuk didapatkan, contohnya mini gold seperti itu, atau kita belanja di emas di Pegadaian, itu kan sudah cukup gampang sekali. Kedua, mungkin investasi di reksadana, belanja saham, atau kita juga bisa investasi ini peternakan atau pertanian tuh. Jadi kita nabung untuk kita belikan sawah juga, terus atau juga kita mau di hobi, seperti contohnya kita investasi di kamera contohnya. Pengen jadi konten kreator, akhirnya belanja kebutuhan untuk di konten kreator ya, contoh kamera dan lain-lain. Itu juga termasuk investasi, karena nanti akhirnya dari sana kita juga bisa mendapatkan uang dan pertumbuhan kekayaan kita juga naik. Yang kelima itu investasi diri sendiri. Nah, investasi diri sendiri itu seperti apa sih? Nah, contohnya kita belanja buku atau belanja tentang kecantikan kayak gitu. Jadi nanti pada waktu kita ketemu orang atau apa, nanti kita jauh lebih first impression-nya jauh lebih bagus. Jadi itu kan juga bisa menambahkan pendapatan kita ya, seperti itu sih. Jadi sekian dulu presentasi dari saya. Terima kasih. Kalau saya boleh mengutip kata-kata terakhir dari Pak Agus Edi, jadi apa yang kita tanam itu juga apa yang kita tuai. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk materi yang sudah diberikan Mas Eka Nugraha. Tentu saja tadi kita berbincang seputar bagaimana kira-kira cara nabung atau belanja online. Baik, teman-teman narasumber, teman-teman peserta juga, sesi materi sudah kita tutup dan kita segera bergeser ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari para peserta, walaupun tidak semua pertanyaan bisa dibacakan. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang sudah difilter dan akan dibacakan sesaat lagi cukup mewakili seluruhnya. Jadi saya persilahkan kepada teman-teman narasumber untuk bersiap menjawab pertanyaan. Silahkan dinyalakan kameranya, dan juga waktu untuk menjawab pertanyaan adalah 2 menit. Saya menuju ke narasumber yang pertama. Di sini ada Pak Dian. Pak Dian, ada pertanyaan untuk Anda. Batasan apa saja dalam kita berekspresi di dunia digital agar tidak melanggar hak orang lain? Silahkan Pak Dian untuk dijawab, waktunya 2 menit. Terima kasih Mbak Aulia. Tentu kalau batasan-batasan sebenarnya tadi udah sempat saya sampaikan, Pak Agus Edi juga tadi udah menyampaikan ya, terkait batasan-batasan itu tadi secara umum sebenarnya ada dari sisi kenormaan dan juga ada dari segi hukum tadi kalau saya ngutip Pak Agus. Tapi intinya itu semua udah diatur sih teman-teman sekalian di dalam Undang-Undang ITE, terutama terkait dengan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh kita lakukan. Salah satunya tadi adalah pencemaran nama baik yang paling sering dilaporkan kasusnya. Kemudian juga ada penipuan yang juga kerap marak terjadi seiring bertambahnya dengan perdagangan digital ya, e-commerce.
itu juga paling sering dilaporkan demikian. Jadi intinya kalau misalnya ingin bertanya apa batasannya, kalau mau ambil gampangnya, kalau misalnya kita ngerasa ingin posting sesuatu, ya ini kecenderungannya mungkin kita bermainnya di media sosial atau di chatting. Kalau ingin berkata ataupun posting sesuatu yang sifatnya itu iritatif ya, pas kita baca ini kok kayaknya ngenyek ya, ngeselin gitu. Ya udah tahan aja, nggak usah. Mungkin seperti itu sih yang paling mudah. Jadi refleksi dulu sebelum kita posting dan lain sebagainya. Ketika kita ingin posting itu kita cek lagi apakah ternyata tulisan kita ini sebenarnya bisa menyinggung perasaan orang lain atau enggak. Tapi ini bukan kemudian menghalangi kita untuk bebas berekspresi, enggak ya. Dan juga berkarya di media sosial, tentu tidak. Tapi tentu ada norma-norma dan juga ranah hukum yang harus kita pahami bersama sebagai keterbatasan kita, supaya bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi semua. Mungkin itu Mbak Aulia. Ya, terima kasih banyak Pak Dian untuk jawaban yang sudah diberikan kepada kami semua. Baik, dari Pak Dian saya akan bergeser lagi ke narasumber berikutnya. Di sini ada Pak Edi Suryani dulu. Pak Edi Suryani, ada pertanyaan untuk Anda. Pertanyaannya adalah bagaimana peran orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada generasi muda agar tidak mengakses konten negatif, karena semakin dilarang, semakin tinggi pula penasaran mereka untuk mengakses konten negatif. Silakan Pak Edi, ada ini pertanyaan yang diajukan oleh Rizky Indrawan. Silakan Pak. Baik, memang dunia digital sekarang keamanan sangat rentan sekali ya. Oleh sebab itu terhadap anak muda, terutama anak-anak di rumah ya, itu kita memang harus melakukan proteksi ya. Nah, ini saya coba share sebentar. Jadi saya share sebentar di sini. Nah seperti ini ya. Nah ini pertama kontrol orang tua ya, kontrol orang tua terhadap anak di rumah. Kemudian mengaktifkan gadgetnya kapan. Kemudian memantau aktivitasnya, artinya dia jangan dibiarkan standby sendiri ya, dengan bermain sendiri. Kita lihatlah apa yang dilakukan, atau mengakses situs-situs yang dewasa atau apa, maka kita coba lihat. Kemudian batasi waktu penggunaan, ya ini penting sekali. Artinya kita membatasi waktu penggunaan anak, ya, baik itu yang kecil sampai mungkin yang sampai kuliah juga bisa ya, yang masih kuliah sudah, kalau jamnya sudah selesai, maka kita batasilah waktu penggunaan. Oke. Kemudian perbanyak komunikasi yang penting. Jadi jangan dibiarkan dia larut dalam dunia gadgetnya ya. Dalam dunia gadgetnya. Artinya kita harus melakukan komunikasi, berbicaralah dengan keluarga ya, tinggalkan gadget seperti itu. Nah, ini lebih aman ya. Lebih aman bagi kita, dan kita juga lebih kenal dengan anak-anak kita di rumah. Kemudian kita harus mendampingi anak dalam bermain gadgetnya seperti itu. Kemudian ini saya stop ya. Nah, peran orang tua terhadap pemuda sekarang untuk keamanan digital yang penting adalah kita melakukan updating tadi. Jadi semua di gadget di rumah, orang-orang rumah itu harus dilakukan parental ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang sifatnya untuk memproteksi gadget, laptop dan PC itu harus dipasang ya, agar kemudahan kita dalam agar kita dapat memantau bagaimana anak kita, orang-orang muda melakukan aktivitas di dunia maya. Yang jelas tadi yang disebutkan aktivitas WiFi ya, yang jelas di luar area. Kita yang biasa menggunakan aktivitas yang tidak pakai password ya, itu perlu hati-hati. Kadang kita suka logoutnya lupa ya. Kita di sebuah kafe misalnya ada masuk ke kafe, kemudian kita login di sana tanpa password ya, kemudian kita tinggalkan tanpa logout. Nah, ini kadang-kadang bisa masuk celah di sana, orang bisa masuk ke dalam gadget perangkat kita. Mungkin demikian, Mbak Aulia. Ya, terima kasih banyak Pak Edi untuk jawaban yang sudah dibagikan. Saya mohon izin untuk bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Dari Pak Edi, saya bergeser lagi ke Pak Agus Edi. Pak Agus Edi, ada pertanyaan untuk Anda dari Ervina. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Bapak mengenai banyaknya bulian yang didapati seseorang saat dia memposting hal-hal yang dia sukai, padahal yang dia posting tidak merugikan orang lain sesuai dengan yang dijelaskan oleh Bapak mengenai kebebasan dalam berekspresi di dunia digital. Silakan Pak Agus untuk dijawab, waktunya 2 menit. Ya, terima kasih. Jadi Mbak, siapa tadi? Mbak Ervina ya? Oke, Mbak Ervina.
Jadi begini, kalau ada seseorang yang memposting kesukaannya yang tentang itu bullying ya, membuli orang lain, itu bukan berarti tidak merugikan. Saya tadi sudah menyampaikan bahwa soal bullying ini soal yang sangat berat karena ini berpengaruh terhadap psikologis seseorang. Ini luar biasa sebenarnya, sakitnya melebihi sakit secara fisik, jadi ya ini adalah non fisik ya, jadi secara psikologis orang bisa sampai bunuh diri karena mendapatkan bullying dan dia juga tidak kuat menahan itu semua. Jadi begini, tadi saya sudah menyampaikan batasan dari kebebasan berekspresi itu bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Saya menyampaikan dua batasan ya, yaitu secara normatif tadi yang norma artinya tata krama, adat istiadat tadi, ini hanya soal sopan santun, soal baik buruk dan lain sebagainya, tetapi batasan undang-undang sudah sangat jelas ya kalau itu kontennya berbau bullying dan itu juga jelas merugikan orang lain. Sebenarnya kalau saran saya, kalau korban itu memang merasa benar-benar dirugikan, ya itu harus dilaporkan. Jadi artinya ini biar ada shock terapi begitu ya. Nah, tetapi kalau sifatnya masih sederhana dan ringan, bisa juga ini ada share konten balik yang positif ya, artinya positif, atau katakanlah kalau kita kenal dengan seseorang yang melakukan itu ya kita beri saran atau nasihat ya. Jadi titik akhirnya ya itu tadi, jadi apabila ada pihak yang benar-benar dirugikan karena ini dampaknya luar biasa ya. Jadi korban juga bisa melaporkan bukan hanya kontennya tetapi juga yang bersangkutan biar ini menjadi shock terapi untuk semuanya. Saya rasa demikian. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih banyak untuk jawabannya Bapak. Semoga juga cukup menjawab tadi pertanyaan yang diajukan oleh para peserta. Masih ada satu narasumber lagi, saya bergeser ke Mas Eka Nugraha. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengendalikan diri saat kita mengetahui ada diskon yang dibeli memang kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan anak. Tapi saat diskon ini seringkali saya membeli dengan skala besar karena menurut saya dapat membantu keuangan untuk kedepannya. Bagaimana menurut Bapak? Silahkan Mas Eka untuk dijawab, waktunya 2 menit. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, saya setuju sih kalau diskon di kebutuhan sehari-hari itu bisa membantu keuangan di bulan sebelumnya. Tapi kita juga harus tahu kebutuhan kita dulu. Jadi kalau yang tadi pertanyaan tadi adalah kebutuhan itu secara banyak ya. Apa maksudnya dan tidak terkontrol mungkin ya. Maksudnya karena diskon akhirnya beli terlalu banyak, itu juga kurang bijak juga sih sebenarnya. Jadi kita tetap harus punya pos-pos keuangan yang saya sebutkan tadi. Jadi kita harus tahu nih kebutuhannya ini seberapa. Jadi sebulan ini kebutuhan yang harus dipenuhi ini seberapa. Contohnya sabun, kalau sebulan kita cuma beli 4 itu cukup. Ini karena diskon kita beri 8. Nah itu juga nggak bijak juga sih. Yang harus kita tahu diskon di marketplace atau di mana-mana itu pasti ada sih. Contohnya aja ada 10-10, 11-11 kan, mungkin nanti 12-12. Jadi setiap bulannya pasti di satu merek atau perusahaan itu pasti ada yang namanya diskon sih. Jadi jangan tergiur dengan diskon untuk bulan ini, terus bulan ini lagi diskon kita beli lagi banyak-banyak. Akhirnya juga nggak oke juga sih. Jadi seperti itu. Terus juga kita juga harus memisah juga rekeningnya kita supaya kita juga bisa mengontrol itu. Jadi pada waktu kita dapat gaji, ya kan, kita bisa langsung pisahkan agar itu juga nggak berbelanja berlebihan gitu sih. Tuh, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mas Eka untuk jawaban yang sudah dibagikan. Memang kalau berbicara soal perencanaan keuangan bukan soal mengejar seperti apa diskon, tapi memang harus ada perencanaan yang matang dalam membagi keuangan setiap bulannya. Terima kasih Mas Eka untuk jawaban yang sudah dibagikan kepada kami semua. Sesi tanya jawab juga akan saya tutup sesaat lagi, dan sebentar lagi juga akan saya umumkan siapa nama calon pemenang. Tolong digarisbawahi teman-teman bahwa ini masih calon pemenang, belum tentu menjadi pemenang karena nanti akan ada verifikasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh panitia, dan pemenangnya akan diumumkan melalui Instagram @litdik.kalimantan. Untuk itu, nama-nama yang akan saya sebutkan tolong segera berkirim data ke admin Q&A. Yang pertama, ada Rizky Indrawan, ada Yusinta Dewi, ada Ervina Yunita, ada Wina Syahza,
Weni Nurrahim, Maulidatul Husna, Anggara Firman, Liansyah Angga Saputra, Muhammad Zid Mutakin, dan yang terakhir Eka Saputri. Nama-nama tersebut silahkan untuk berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut. Baik, seluruh rangkaian acara sudah kita lalui di siang menjelang sore hari ini. Sebelum acara ditutup, boleh saya meminta teman-teman sekalian, teman-teman narasumber dan peserta silahkan untuk dinyalakan kameranya. Paling tidak walaupun acara kita lakukan secara online, tidak bertemu secara langsung, kita masih punya beberapa kenang-kenangan untuk diabadikan. Hari ini juga cukup banyak yang bergabung, ada 77. Silahkan teman-teman yang bergabung hari ini, teman-teman peserta boleh untuk menyalakan kameranya. Kita foto bersama di akhir acara. Ada berapa slide? 2. Oke, saya mulai dari slide yang pertama. Di slide pertama isinya teman-teman peserta dan juga teman-teman narasumber. Untuk itu saya boleh meminta Anda seluruhnya boleh diangkat seperti ini, tangannya huruf L, menunjukkan kita sedang mengikuti acara literasi digital. Siap? Saya countdown dari sekarang. 3, 2, 1. Oke, kita bergeser lagi ke slide yang berikutnya atau slide yang terakhir. Nah, yang ini slide khusus teman-teman peserta, jadi silahkan disimak dengan baik adik-adik. Kalau ada wajah Anda, boleh tersenyum sekarang ke kamera. Saya countdown 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman peserta, teman-teman narasumber sudah bersedia untuk menyalakan kamera dan berfoto bersama. Tentu saja sesi foto bersama ini sekaligus menutup acara kita di sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Agus, Pak Dian, lalu juga Pak Eka dan Pak Edi untuk materi-materi yang sudah di-share, dibagikan kepada kami semua. Dan tentu saja juga saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Semoga banyak ilmu pengetahuan seputar literasi digital yang membuat kita menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari
dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.